Hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini saya akan membahaskan rindu siapa dan apa yang dia rindu. Teman-teman, hari ini kita akan mengupas siapakah dia yang merindukan kamu saat ini dan apakah yang dia sedang rindukan dari kamu. Okey teman-teman, saya akan skip intro yang selanjutnya dan akan terus ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka kepada semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, seperti biasa kita lihatkan dahulu siapakah dia yang sedang merindukan kamu. Baik teman-teman, kita lihat di sini ya. Siapakah dia yang sedang merindukan kamu saat ini? Siapakah dia yang sedang merindukan kamu saat ini? Baik, di sini kita ada wisdom. Wow, kamu berdiri dengan seseorang yang sering menggunakan logikanya. Di sini ada simbol 2 ekor burung hantu teman-teman ya. 2 ekor owl ya, yang menunjukkan orang ini memang sangat-sangat menggunakan logika. Seorang yang bijaksana dan banyak berfikir. Sering overthinking dan sering menggunakan akal dan fikirannya. Saya juga menangkap energi orang ini. Mungkin seorang yang sudah agak berusia teman-teman ya, lewat 30-an, 40-an, 50-an ke atas, dan dia sering merenung. Dan entah mengapa teman-teman, saya juga menangkap orang ini, orang yang suka merenung ini biasanya teman-teman ya adalah orang yang kadang-kalanya atau lebih waktu diluangkan untuk bersendirian. Dan dia memang seseorang yang memikirkan segala sesuatu itu, direnungkan sedalam-dalamnya. Orang yang sangat berakal teman-teman ya. Kita lihat lagi ya. Siapakah dia seseorang yang sedang merindukan kamu? Saya juga menangkap sedikit energi orang ini sangat suka ke sana ke sini ya. Tidak seperti stay at one place. Jika mempunyai peluang dia akan banyak bergerak ke sana ke sini. Sering travelling teman-teman. Dan sepertinya orang ini banyak bergerak di waktu malam ya. Seperti burung hantu ini sering bergerak di waktu malam. Baik teman-teman, mungkinkah orang ini kerja malam begitu teman-teman? Baik, di sini kita ada perkataan magic. Wow. Someone who believes in magic ya. Orang ini sangat mempercayai ataupun sangat teruja dengan keajaiban ataupun magical daripada diri kamu. Dia merasakan begitu teruja apabila melihat kamu dan juga dia juga sangat seperti kaget teman-teman ya, shock dengan the magical moment bersama dengan kamu. Apabila dia bertemu dengan kamu ataupun mungkin ya secara tidak sengaja bertemu dengan kamu, apapun itu ya, dia merasa ada magical moment ya yang terhasil. Dan saya merasakan kad ini ya sangat similar dengan kad The Magician. Dan saat ini orang ini bukan sahaja merindukan kamu dan kelihatannya mungkin beberapa di antara kamu di sini sedang tidak berkomunikasi atau kurang berkomunikasi. Apa yang diinginkan oleh si dia adalah komunikasi yang berlanjutan. Maksudnya tidak kiralah apa yang berlaku di hubungan kamu dan dia masih ingin komunikasi ini diteruskan. Seperti jangan matikan ya komunikasi itu. Jangan saling tidak mengabari hanya kerana ada masalah. Mungkin tidak ada ketegasan, kejelasan. Tetapi orang ini sangat merindukannya. Jika boleh biarkan ada komunikasi yang seterusnya. Baik, kita lihat lagi ya. Orang ini memang confirm ya teman-teman. Seorang yang menggunakan akal dan logikanya. Dan juga seorang yang sangat bijaksana. Baik teman-teman, sama ada dia seorang wanita ataupun lelaki. Saya menangkap di sini ada 2 gambar cewek yang berambut panjang ya. Seorang yang sudah agak tua dan seorang lagi masih lagi muda ya. Maka di sini ada 2 energi orang muda
yang mungkin sepantaran dengan kamu atau jauh lebih muda dari kamu atau seseorang yang sudah agak matang dari segi usianya. Nah, jika dia adalah seorang wanita ataupun lelaki, mungkin ya cenderung kepada rambut panjang seperti ini. Tidak kira lah ya wanita ataupun lelaki, mungkin ada lelaki yang rambut panjangnya seperti ini teman-teman ya. Mungkin mengikat rambutnya begitu ya. Tidak kira lah wanita ataupun lelaki. Orang ini juga mempunyai sikap santai dan seperti banyak merenung dan lebih mendiamkan diri. Kita lihat lagi. Okey, di sini ada labyrinth. Okey teman-teman, labyrinth ini adalah jalan-jalan yang seperti mengelirukan. Orang ini sedang seperti berjalan-jalan mencari jalan keluar. Dan sepertinya orang ini seperti masih mencari jalan keluar di dalam kehidupan dia, tetapi seolah-olah mengalami kesukarannya, mengambil waktu teman-teman, akan memakan masa untuk mendapatkan jalan keluar itu. Dia merasakan seperti berpusing-pusing di situ sahaja dalam kehidupan sehariannya, hanya berputar-putar dalam keadaan keuangannya, perhubungannya, dan seperti sering mengalami perhubungan yang berulang. Perhubungan yang sama ada membingungkan, menyakitkan, membuatkan dia begitu bingung ya, tidak mendapatkan jalan keluar. Tidak tahu mengapa dia sering bertemu perhubungan yang seperti ini, kehidupan yang berputar-putar, keadaan keuangan yang seperti itu. Ada yang masuk, ada yang keluar, dan membingungkan ya teman-teman. Saya merasakan perkataan yang lebih tepat adalah kondisi yang sangat membingungkan si dia. Dan dia seperti masih ingin mencari jalan keluar itu. Sering menemukan situasi yang sama. Dan dia seperti masih lagi ya, sehinggalah saat ini dalam keadaan bingung, berusaha untuk mencarikan jalan keluar. Kita lihat lagi teman-teman ya, siapakah dia yang sedang merindukan kamu. Orang ini sepertinya sering menjalankan a complicated life ya. Kehidupan yang begitu kompleks, yang begitu sukar. Tetapi dia tidak menyerah dan masih cuba untuk mencari jalan keluar. Wow, teman-teman, I love this card ya. Passion. Apapun itu yang sedang dia jalani saat ini ya. Yang penting teman-teman, orang ini masih mempunyai kegairahan yang luar biasa, masih mempunyai passion ya terhadap diri kamu, masih sangat bersemangat apabila memikirkan kamu, dan seolah-olah walaupun dia mungkin keluar dengan lawan jenis yang lain, membuat perbandingan, tetapi seolah-olah ketertarikan magnetik itu hanya hadir apabila dia mengenangkan kamu di fikirannya. Contoh, jika dia memikirkan lawan jenis yang lainnya, sama ada cowok ataupun cewek, dia mungkin memikirkan cewek-cewek yang lain, cowok-cowok yang lain. Tetapi apabila kamu hadir di fikirannya, kerana orang ini banyak menggunakan akal dan fikiran. Apabila kamu hadir di fikirannya ya, it's wow, like seperti ada sebuah cahaya dan seperti lilitan api yang panas ya, yang dia rasakan dengan kamu ya. It spark a magical moment ya. A magic yang dia rasakan di sini. Apabila kamu hadir di fikiran si dia, orang ini secara otomatis bukan saja akan merindukan kamu, tetapi there will be a spark ya, seperti satu nyalaan api yang membara di hatinya. Wujudlah kerinduan, wujudlah semangat, dan wujudlah seperti ada dorongan ingin menggapai kamu kembali. Di sini masih ada passion teman-teman ya, di antara kamu dan dia. Dan saya menarik zodiak berelemen api sangat kuat di sini ya. Aries, Leo, Sagittarius. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada action. Wow. Kelihatan seperti kurang aksi di dalam hubungan kamu dan dia. Kelihatannya tidak banyak aksi daripada si dia. Dia lebih mendiamkan diri seperti itu. Tetapi kelihatan daripada gambar ini teman-teman ya. Tema readingan hari ini, apakah dia rindu? Siapa yang merindukan kamu? Dan apa yang dia rindukan? Tetapi kad yang terbuka kelihatannya ada seseorang yang ingin menembak kamu kembali ya. Ataupun seperti seorang Cupid ya. Angel yang kecil yang comel itu teman-teman ya. Cupid yang ingin menembak kembali dan menaiki kuda yang pantas ini supaya dapat menembak kamu kembali. Kelihatan seperti dari segi pemahaman saya, orang ini agaknya kebelakangan ini mungkin merasakan kehilangan kamu dan dia bukan saja merindukan kamu dan kini ingin kembali menunggang kuda ini dengan pantas, kembali menembak kamu teman-teman. Dia kembali ingin memanah hati kamu kembali untuk si dia. Mungkin dia fikir ya setiap hari ya, dalam keadaan jedah ini, dia memikirkan betapa berharganya kamu sebenarnya di hati dan mata si dia.
mulai menyedari ya, yang dia sepatutnya memiliki kamu, bukan menyia-nyiakan kamu dan kembali ingin menembak kamu di hatinya. Nah, ini kata-kata kad ini. Kamu lihat ya, kuda putih yang menunjukkan apa teman-teman? Perasaan cinta yang tulus. Mungkin orang ini tidak menyedari akan perasaan ini sebelum ini. Ataupun mungkin taking things for granted ya. Merasakan ini tidak penting ya. Kita bercinta secara santai, perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Dan kini apabila kehilangan kamu, barulah menyedari dia harus menunggang kudanya dengan pantas. Atau dia akan kehilangan kamu di tangan orang lain. Kita lihatkan ya teman-teman. Saya akan gunakan kad ini kemudiannya. Saya merasakan whether should I use this card ataupun kad yang lain ya. Okey, tidak mengapa teman-teman. Kita gunakan kad ini saja. Kita lihatkan ya. Bagaimanakah energi hubungan ini setakat ini ya? Kita cuba cari tahu energi si dia ke kamu dahulu dan kemudiannya kita akan membuka kad energi kamu ke dia. Nah, teman-teman, kita fokuskan ya. Jika kamu dapatkan relate ya atau mengkaitkan 4 kad ini dengan energi seseorang, mungkin bukan 4 kad, mungkin daripada 4 ni mungkin 2 saja atau 1 yang akan resonate, tidak mengapa. Kamu cuba fokuskan kepada satu wajah, satu nama dan kita cuba lihatkan energi hubungan kamu, dia ke kamu dahulu dan kemudiannya kamu ke dia. Baik teman-teman, kita lihatkan ya. Bagaimanakah energi dia ke kamu setakat ini? Cuba fokuskan wajah dia kepada satu nama. Bagaimanakah energi hubungan ini daripada dia ke kamu? Financial constraint teman-teman. Wow, teman-teman, jika orang ini ya akhir-akhir ini ataupun sudah agak lama cuekin kamu, tidak memberikan kabar sekerap dulu ya, maksudnya dia akan membalas mesej kamu, pernah memberi kabar, tetapi akhir-akhir ini mungkin cuekin kamu, tidak banyak mengabari. Contoh jika kamu texting mencari tahu, dia mungkin membalas pendek-pendek ataupun tidak membalas, hanya blue tick, hanya melihat kamu di media sosial tetapi masih memantau kamu. Orang ini sedang dihadapkan kepada masalah keuangan ya. Dengan jelas di sini ada financial constraint yang menunjukkan apa teman-teman? Ada masalah keuangan yang perlu dia uruskan. Di sini saya tidak tahu mengapa ya saya menangkap energi seperti ini adalah masalah hidup matinya si dia ya. Orang ini mungkin pas-pasan saja ya. Seperti keadaan keuangan itu sangat ketat teman-teman. Perlu menimbang-nimbang ya untuk makan 3 kali sehari, keperluan lain, keperluan asas maksud saya. Keperluan yang perlu diutamakan, yang dipentingkan. Apatah lagi jika kamu berdiri dengan orang yang berkeluarga, ada anak, pasangan orang ya. Di sini apapun itu sama ada dia single atau berpasangan ataupun single parents, janda dan duda, kamu sesuaikan saja ada masalah yang melibatkan keuangan si dia. Hidup matinya si dia teman-teman ya. Orang ini seperti saya katakan tadi, pas-pasan sahaja ya. Perlu menimbang-nimbang dalam menggunakan atau mengeluarkan uang. Ya, dia perlu memastikan pemakanan dia itu dia dapat bayar ya untuk makan 3 kais sehari. Maksudnya kepentingan makanan itu ya breakfast, lunch, dinner, apatah lagi keperluan asas yang lain. Maka di sini seperti sangat ketat teman-teman ya, sangat rumit ya, sangat seperti ngam-ngam sahaja keuangan itu ya, dan ini membebankan si dia. Maka ya teman-teman, apabila dia mempunyai masalah keuangan akan lampiaskan kepada orang lain, seperti terbawa-bawa, tidak tahu ya bagaimana untuk mengawal keadaan mood si dia. Ada kalanya ya bad mood ini kelihatan dengan begitu jelas, tidak dapat disembunyikan oleh dia. Contoh, jika dia pandai menyembunyikan perasaan dia kepada kamu, tetapi dia tidak pandai menyembunyikan masalah keuangan dia kepada kamu dan orang lain. Soal perasaan hati pandai disembunyikan, tetapi soal keuangan seperti terbawa-bawa. Dan saya juga merasakan jika orang ini berkeluarga, dia juga agak dingin ya dengan keluarganya, dengan ibu bapanya jika mereka masih ada lagi, dengan pasangannya, anak-anak untuk mereka yang berpasangan.
financial constraint. Ini banyak energi teman-teman, banyak energi ya. Tidak boleh sebarangan menggunakan uang. Harus menggunakan uang itu dengan bijaksana. Tidak sebarangan menghabiskan uang itu teman-teman. Nah, kini kita lihatkan pula bagaimanakah energi hubungan ini setakat ini. Kamu ke dia. Bagaimana pula kamu ke dia saat ini ya? Orang ini sedang mengalami masalah keuangan. Mungkin beberapa di antara dia di sini mungkin cuba menukar pekerjaannya, mencari pekerjaan yang lebih baik di luar kota, di luar negara, masih dalam perjalanan. Banyak energi yang boleh kita relate ya, dikaitkan dengan kad financial constraint ini. Banyak hutang piutang, banyak tuntutan ya. Mungkin ada yang berpinjam uang dengan alung ya, yang tidak ada lesen ya, tidak ada lesen itu, dan mungkin dikejar hutang-hutang itu. Kita sudah mencapai hujung tahun ya teman-teman ya, menghampiri hujung tahun, dan mungkin ada yang mengejar hutang-hutang dari si dia, dan dia merasakan wah begitu tertekan saat ini ya. Apatah lagi untuk memfokuskan kepada hubungan ya. Orang ini sepertinya mempunyai kepercayaan terhadap diri kamu, maka dia merasakan tidak mengapa ya jika dia tidak begitu banyak menghubungi, cuekin kamu. Dia seperti merasakan kamu sangat matang dari segi emosi, mampu bersabar, dan mungkin kamu mampu memahami apa yang sedang dia jalani. Maka dia tidak begitu banyak mengabari kamu di sini. Baik, kita lihatkan energi hubungan kamu ke dia saat ini. Okey teman-teman, saya masih tidak mendapat kad loncatan. Maka kita tarik sahaja. Wow, di sini ada 6 chakra Archangel Metatron. 6 or 7, 6 chakra Archangel Metatron. Wah teman-teman, saya berkaca mata tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas ya. Baik teman-teman, ini energi kamu kepada si dia. Okey, third eye. Di sini ada third eye ya teman-teman, mata ketiga di tengah-tengah ini ya. Kamu lihat kepada titik ini ya. Kamu saat ini ya lebih banyak menggunakan intuisi kamu. Orang ini menggunakan logikanya, akal dan fikirannya. Kamu menggunakan intuisi. Nah, apabila kamu menggunakan intuisi, maksudnya apa teman-teman? Kamu seperti berada di tengah-tengah di antara logika dan emosi. Kamu menggunakan intuition bagi mencapai sebuah keputusan. Apakah kamu harus maju, mundur, memberi kesempatan kedua, masih lagi berterusan bersabar, ataupun perlahan-lahan beredar. Nah, di sini kamu juga Archangel Metatron menunjukkan kamu adalah seorang empath. Kamu juga seorang spiritual healer. Sesiapa pun yang berdekatan dengan kamu ya, saya menangkap energi seperti banyak bestie kamu, your buddies, your bro ya. Kawan-kawan rapat kamu akan datang kepada kamu untuk satu penyelesaian. Jika mereka mempunyai masalah, ingin curhat, mereka akan mencari kamu. Kerana kamu adalah seorang empath, spiritual healer yang mampu memberikan ketenangan. Walaupun tanpa banyak berkata-kata, berdekatan dengan kamu, mereka merasakan ketenangan. Pasangan ataupun orang yang kamu cintai di sini juga merasakan begitu. Bukan sahaja kamu penyemangat dia, seseorang yang memberikan kegairahan daripada segi passion, tetapi dia juga merasakan tenang apabila bersama dengan kamu. Entah mengapa, kerana ada aura-aura ketenangan yang hadir dari kamu. Kamu mempunyai keupayaan berhubung dengan orang lain melalui fisik. Maksudnya secara psychic, bukan fisik ya. Maybe saya tidak terjemahkan dengan tepat ya. Fisik psychic, maksudnya kamu boleh berhubung dengan seseorang secara telepathically, tanpa banyak mengutarakan kata-kata. Dan orang dapat menarik ketenangan ini dari kamu. Maka ramai orang ya, mungkin sanak saudara, keluarga, cousin brother, cousin sister, pakcik makcik ya, keluarga terdekat, kawan-kawan, bestie yang seperti saya sebutkan tadi, mereka akan cenderung mendekati kamu kerana kamu adalah seorang spiritual healer, seorang empath yang memahami emosi orang lain. Dan ketenangan ini juga diserapkan oleh seseorang yang sedang kita bincangkan saat ini. Maka dia merasakan percaya ya akan diri kamu. Walaupun dia cuekin, tidak banyak mengabari, dia seperti berharapkan yang kamu akan memahami. Nah, apa yang dia sedang, the missing point here, sesuatu yang tidak dia lihat dengan jelas, adalah walaupun orang seperti kamu, sesabar kamu, sebanyak mana pun sabar kamu sekalipun, sebanyak mana kamu memahami sekalipun, kamu hanyalah seorang manusia. Ada batasan, limitnya. Nah, orang ini tidak menyadari
Walaupun kamu sesabar mana sekalipun, dia sepatutnya tidak begitu cuekin, ya, bersikap acuh tidak acuh. Ada batasannya. Jika sudah agak lama kamu tidak mengabari si dia, sepatutnya dia mulai satu communication, ya, mulai mengabari, cari tahu, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia gagal melakukan itu kerana dia merasakan kamu begitu penyabar. Kamu seorang yang sangat matang dari segi emosi. It's okay, ya, biarkan saja. Nah, apabila dia biarkan, kamu mencapai limit. Nah, ini yang sesuatu tidak disedari oleh si dia. Maka di sini kelihatan seperti ada satu persefahaman yang I wouldn't say bercanggah, ya. Ada satu selisih faham, kesalahfahaman yang begitu ketara yang tidak dia sedari. Maka secara tidak dia sedari, dia menyinggung kamu, menyakiti kamu secara naif. Tetapi kamu lebih memahami kerana kamu seorang yang penyabar. Six Chakra Archangel Metatron, kamu memahami secara luas dan kamu dapat menangkap, ya, waduh, saya sudah bersabar ni, tetapi dia masih tidak mengabari. Dia masih mengharapkan kamu yang mengabari, kamu yang perjuangkan, kamu yang textingan duluan. Semuanya kamu lakukan dulu. Nah, ini yang tidak dia sedari. Tetapi kamu menyedari kelemahan si dia. Walaupun kamu menyedari yang dia secara naif, secara tidak sedar, cuekin kamu, masih mahu kamu yang perjuangkan dia. Kamu capek di sini. Kamu mulai lelah. Walaupun kamu sangat memahami. Kamu merasakan, aduh, cukup, ya. Sudah mencapai limit. Reaching limit, ya. Walaupun kamu seorang yang sangat-sangat memahami dia. Enough is enough sebab kamu sudah sangat bersabar di sini. Kamu yang banyak duluan melakukan segala sesuatu. Nah, di sini kamu lihatkan dengan jelas, ya. Dia tumpukan kepada masalah keuangannya. Kamu tumpukan kepada semua aspek. Keluarga, keuangan, kehidupan, perhubungan. Kamu lebih mampu multitasking. Orang ini hanya mampu melakukan satu perkara pada satu masa. One thing at a time. Jika dicampur adukkan seperti kamu, orang ini tidak mampu melakukannya sebaik kamu. Jelas, teman-teman? Alright, ini kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Jika saya ringkaskan, pendekkan, ada satu salah faham yang sangat jelas yang sepatutnya tidak wujud. Tetapi kesalahfahaman ini terjadi selalunya, teman-teman, ya, bukan saja dalam hubungan. Dalam sebuah syarikat kita bekerja, di dalam kantor, di mana saja di tempat kerja, sering ada perselisihan faham seperti ini. Kerana apa, teman-teman? Kita dijadikan Tuhan berbeza. Tidak semua orang ini ada third eye ini, ya. Six Chakra Archangel Metatron ataupun mempunyai third eye, spiritual healer, memiliki sixth sense, mempunyai keupayaan untuk berhubung dengan orang lain melalui kuasa psikik. Nah, tidak semua orang dijadikan sama. Maka kefahaman ini bukan saja berlaku dalam hubungan, tetapi juga dalam pekerjaan, kekeluargaan, yang membuatkan kita, apabila wujudnya perselisihan faham ini, maka berlakulah, ya, kekacauan dalam keluarga, perhubungan, antara friendship, kawan-kawan kadang-kalanya, di tempat kerja dan sebagainya. Nah, apa kata alam semesta mengenai perhubungan kamu dan dia? Di sini kita ada third chakra, Archangel Chamuel. Okey, teman-teman. Archangel Chamuel ni apa, teman-teman? Lebih kepada solar plexus, ya, chakra. Perlu peningkatan terhadap keyakinan diri atau dukungan dalam menyuarakan pendapat demi mencapai matlamat. Nah, di sini kamu dengan dia harus mengetahui your self-worth, nilai diri kamu. Maka masing-masing dia lebih menjaga image, menjaga dirinya. Nah, maka kamu disarankan juga melihatkan kepada value, your self-worth. Di sini, ya, teman-teman, ya, perlu ada peningkatan terhadap keyakinan diri melalui apa? Menyuarakan pendapat demi mencapai matlamat masing-masing. Nah, di sini demi mencapai sebuah matlamat dalam hubungan, kamu dengan dia, ya, jika ada tidak kepuasan hati, tidak diutarakan. Itu dari pemahaman saya. Tidak diutarakan. Tidak menyebut apa yang kamu tak suka, apa yang kamu tak puas. Dia juga begitu. Tidak menyebut kerana masing-masing menjaga hati masing-masing. Nah, apabila tidak diutarakan, apa yang berlaku adalah salah faham. I mean, come on, guys. You cannot read her mind or his mind. Dia tidak dapat membaca fikiran kamu. Maka apa yang berlaku jika tidak diutarakan tidak kepuasan hati masing-masing, agak sukar untuk mencapai matlamat yang bahagia di dalam sebuah hubungan.
Maka di sini third chakra ataupun solar plexus chakra ini lebih menekankan kepentingan, ya, betapa pentingnya untuk kamu dengan dia bertemu, heart to heart talk, ya, mencari tahu dan menyuarakan pendapat masing-masing. Maka dari situ dia tahu, okey, kamu begini, dia begini. Di sini sukar teman-teman, ya, kerana saya dapat merasakan sedikit energi penutupan diri dari si dia. Kamu lebih terbuka, kamu lebih senang dibawa berbincang, lebih senang dibawa untuk to discuss about something. Orang ini cenderung pemalu, tertutup, seperti ada tarik hulur, maka sedikit difficulty, ya, ada sedikit kesulitan untuk terbuka begini. Tetapi ini adalah saranan alam semesta. Nah, teman-teman, jika saya begitu terlalu laju, ya, dalam eksplanasi saya tadi, kamu boleh replay. Kerana ini penting, ini asas sebelum kita membuat pembacaan selanjutnya. Jika kamu tidak memahami ini, maka tidak guna, ya, kamu memahami apa yang akan saya lanjutkan nanti. Nah, di sini ada 2 angka yang ingin saya beri. Angka 1, angka 3, angka 13, 19, 10, angka 8, angka 7. Saya tidak tahu, ya, kepentingan angka-angka ini. Mungkin nombor handphone, nombor rumah, nombor kenderaan, mobil, nombor-nombor rahsia yang hanya kamu ataupun kod-kod, ya, yang kamu dan dia sharing bersama. Tarikh ulang tahun, pernikahan, perpisahan, tarikh ulang tahun, tarikh special anak-anak dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini adalah saranan alam semesta, ya. Perlu ada heart to heart talk bagi meningkatkan, ya, keyakinan di dalam hubungan ini, bagi mencapai matlamat dalam hubungan ini. Nah, teman-teman, kita lihatkan seterusnya. Menggunakan tarot deck ini, kita lihatkan apakah yang si dia ini rindukan dari kamu. Kita sudah melihat energi dia, energi hubungan, saranan daripada alam semesta. Apakah yang sedang dia rindukan dari kamu? Apa yang membuatkan dia rindu kepada diri kamu? Kita lihatkan di sini, ya. Apakah yang sedang dia rindukan dari kamu di sini? Saya sudah dapat 4 kad. Kita akan shuffle lagi, ya. Apakah yang sedang dia rindukan dari kamu? 5. Okey. Alright, teman-teman. Kita lihatkan di sini. Wow. Orang ini memang fokus kepada kamu akhir-akhir ini, ya. Walaupun dia mempunyai masalah keuangan, mungkin sudah lama cuekin kamu, tidak memberi kabar, dan kemudiannya dia mungkin mendapati kamu juga turut serta diam, ya. Di sini kamu boleh melihat, ya, dia tahu, dia sedar ada sesuatu yang perlu dia fokuskan kepada hubungan yang selama ini dia abaikan. Dan kini, ya, walaupun dia sangat memfokuskan kepada masalah keuangannya, kehidupan sehariannya yang sering berputar-putar seperti labirin ini, tetapi akhir-akhir ini dia tahu dia harus mengambil keputusan ini. Dia sedar dia harus memikirkan kamu, dan dia memang memikirkan kamu di sini. Dia merasakan sebelum ini dia tidak mementingkan kamu, dan kini merasakan dia harus memikirkan kamu. Di sini kita ada Ace of Swords. Teman-teman, orang ini memang banyak, ya, dihadapkan dengan masalah kehidupan dia. Memang dengan jelas, ya, memperlihatkan, ya, ada yang sedang bina batasan di sini, sama ada kamu ataupun dia, yang mungkin kurang berkomunikasi. Nah, beberapa di antara kamu saya menangkap energi, kamu tidak memutuskan, bukan semua, ya, beberapa di antara kamu tidak memutuskan, dia juga tidak memutuskan. Tetapi kamu seperti simpanan, menyimpan dia, ataupun dia menyimpan kamu, seperti biarkan dulu. Nanti-nanti baru kita berkomunikasi. Seperti menunggu momen yang tepat untuk berkomunikasi, seperti kamu mendapat rasa six sense ini, ya. Kamu merasakan mungkin dia sedang dalam tekanan, mungkin ada masalah, maka kamu tidak mahu mengganggu dahulu. Maka kamu kurangkan komunikasi. Dia juga merasakan, okey, jika kamu tidak berkomunikasi, seperti mirroring, dia juga merasakan mungkin kamu sibuk. Masing-masing simpan dahulu komunikasi itu. Maka membina batasan. Beberapa, ya, yang bercadang ataupun mengambil keputusan, ini bukanlah masa yang tepat untuk berkomunikasi. Maka kamu dengan dia seperti simpan komunikasi itu ataupun ketepikan dahulu. Dan apabila kamu ketepikan, dia ketepikan,
Masa itu berjalan, sehari demi sehari yang berlalu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan tiba-tiba, seperti sudah lama tidak berkomunikasi antara satu sama lain. Padahal, niat pada awalnya hanya menunggu momen yang tepat untuk berkomunikasi, tidak memutuskan apa-apa. Maksudnya, kamu masih seperti step back. Dia juga step back, mengambil langkah ke belakang, seperti menunggu momen yang tepat. Di sini teman-teman, orang ini merasakan bukan saja dia tunggu dahulu untuk berkomunikasi, dia merasakan untuk mencintai kamu ini banyak halangan yang perlu dia lalui. Banyak rintangan seperti labyrinth ini yang perlu dia, seperti banyak halangan yang seperti begitu menyukarkan dia untuk mencari jalan keluar. Dengan kamu ini kamu adalah seorang yang very challenging dari segi hubungan ini seperti mungkin hubungan yang bersegi-segi, perbezaan dan sebagainya yang menyebabkan dia merasakan harus bersaing, harus bertarung bermati-matian untuk mendapatkan kamu. Maka orang ini tidak tahu sama ada dia harus membina batasan, perlahan-lahan berundur atau mempertahankan kedudukan dia di hati kamu. Dia tidak tahu, teman-teman. Kamu tahu kenapa? Ingin pergi sayang, semakin pergi semakin cinta. Ingin melepaskan juga sayang. Tetapi dia sedar untuk memiliki kamu itu sangat sukar. Maka kamu lihat di sini kamu dengan dia mungkin sebelum ini banyak berkomunikasi, mungkin hampir setiap hari ataupun mulai berkurangan 2-3 hari sekali dan perlahan-lahan tidak mengabari. Dan kemudiannya masing-masing memfokuskan apabila kurang mengabari satu sama lain, masing-masing cuba memfokuskan kepada pekerjaan. Dalam diamnya dia teman-teman walaupun dia penat, dia merencanakan sesuatu sebenarnya. Dia merencanakan sesuatu ke depannya. Tetapi saya lihat teman-teman akal dan logika fikiran dia kini, saat ini walaupun merindukan kamu, tetap cannot help it bercampur aduk dengan pekerjaan, dengan keuangan, khususnya keuangan seperti dia harus bekerja keras mengimbangi keuangan dia. Keuangan dia sangat kacau saat ini teman-teman. Walaupun dia cuba mengimbangi dia masih struggling Six of Pentacles. Kerana dia merasakan agak sukar seperti saya katakan awal tadi keuangan si dia ini pas-pasan saja. Mungkin beberapa sedang masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru Ada yang hilang pekerjaan hujung tahun ini dan ataupun cuba menukar kepada pekerjaan yang lebih baik. Memberikan keuangan yang lebih baik ke depannya. Maka dia merasakan jika tidak ada uang, tidak ada kestabilan, apatah lagi ingin mendepankan perasaan dia kepada kamu. Siapa dia untuk mendepankan atau how to say that untuk mementingkan perasaan dia kepada kamu jika keadaan keuangan dia sendiri belum stabil. Dia merasakan siapakah dia. Orang ini sedar diri teman-teman. Dia sedar diri dia siapa. Bagaimanakah keadaan keuangan dia. Maka menjaga image, menjaga kestabilan, siapa dia untuk mendepankan soal perasaan, soal hati jika di belakangnya kondisi keuangannya tidak kukuh. Di sini kamu lihat banyak memikirkan, banyak berjuang demi mencapai satu keuangan yang kukuh, yang utuh. Beberapa di antara kamu di sini juga kelihatan seperti berbagi kasih. Ada yang berkongsi kasih teman-teman. Kamu faham tidak perlu saya ulangi yang membuatkan orang ini kamu lihat di sini. Sama ada ini energi kamu atau dia yang merindukan kamu sehingga berputus asa. Saya melihat di sini pelbagai cara yang dia lakukan, yang dia rencanakan, tetapi seperti tidak menemukan hasil untuk menarik perhatian kamu, mencari tahu kamu, mungkin mengubah sosial medianya, tetapi tidak mendapat respon daripada kamu seperti sebelum ini. Maka dia dengan seperti energi berputus asa, ingin beredar pergi. Kamu lihat orang ini begitu lelah sudah tidak larat lagi, kelelahan untuk berdiri sehingga tangan dia memegang the only wands di tangannya. Dia pula seperti walaupun dia mendapati ada batasan di antara kamu dengan dia tidak tahu mengapa ada kekuatan dirinya determinasi dari segi hatinya yang seperti mengharapkan walaupun harapan itu kecil. Seperti kamu mungkin akan membuka jalan untuk si dia. Wow, kamu tahu kenapa teman-teman? Di sini kita ada Ace of Cups kerana perasaan itu masih seperti kad ini. Passionate.
Jika dia mulai berfikir mengenai kamu, hiduplah semula semangat api cintanya yang masih mengalir ya. Teman-teman, beberapa di antara kamu mungkin ada ya, yang ini adalah hubungan baru dengan orang baru ini yang tidak kamu faham. Orang ini memang pelik. Banyak yang dia tutupi kerana dia seorang yang tertutup. Tetapi perasaan cinta itu mengalir-ngalir. Hubungan baru. Jika kamu merasakan ini energi hubungan lama, orang lama, masih lagi jatuh cinta, masih lagi hati kamu dan dia masih bersatu. Kedepannya masih ingin membuka jalan, walaupun jalan itu begitu rumit ya, seperti ingin memperjuangkan hubungan ini tanpa syarat. Tidak kiralah jika ada yang menghalang, ada yang terhalang, ada gunung yang besar di depan. Kamu dengan dia tetap ingin menegakkan rasa cinta ini. Seperti kerana di sini teman-teman ada passion. Api cinta itu masih lagi menyala. Kerana dia masih, kamu lihat je kad ini bersebelahan dengan Nine of Wands. Ya, walaupun lelah, capek untuk memperjuangkan, ada energi keputusasaan. Dia tetap merindukan kamu. Kerana perasaan itu sehinggalah sekarang, walaupun dia seperti bermati-matian ingin menepikan, ingin menyingkir ya, ingin mengusir perasaan ini, tetapi perasaan ini tetap hadir. Dan dari segi emosi dan logika si dia di atas ini ya, Ace of Swords ini, dia masih memikirkan kamu. Dia masih memikirkan kamu teman-teman. Agak sukar ya untuk tidak menyukai kamu, agak sukar untuk membenci kamu di sini. Kamu tahu kenapa teman-teman? Di sini kamu banyak ya berkorban untuk orang ini. Kamu banyak memberi dia, banyak mendukung dia. Dan jasa baik kamu ini sukar untuk dia lupakan. Walaupun ada saya merasakan ya orang ini sebenarnya ya, walaupun tema hari ini menyatakan siapakah yang merindukan kamu, orang ini sebenarnya teman-teman secara psikologinya, dia cuba membenci kamu sebenarnya. Dia cuba ingin membenci kamu agar dia dapat mengeluarkan kamu dari sistemnya. Mengeluarkan habis-habisan. Tidak mahu ada sangkut paut, kait-mengait dengan diri kamu, go away. Dia ingin kalau boleh ya, keluarkan kamu dengan sepenuhnya dari sistem si dia. Kenapa teman-teman? Kenapa? Ini. Kerana dia begitu mencintai kamu. Awalnya mungkin mempunyai ketertarikan fizikal yang kuat ya. Sexual attraction. Menggairahkan. Tetapi secara perlahan-lahan, kamu berjaya ya menarik emosi si dia. Kamu seorang yang begitu amazing. Bukan saja kamu dapat menarik perhatian si dia, ini baik cewek ataupun cowok, daripada sexual attraction, tetapi kamu juga mampu menarik logika dia. Kamu dengan dia ya, Ace of Swords ini menunjukkan sepemikiran. Dia seolah-olah ya dapat akhirnya menjumpai seseorang yang begitu sama intelektualnya dengan dia. Kemampuan berfikir yang sama, kebijaksanaan yang sama. Jika dia ingin memanipulasi kamu, which dia pernah cuba, tetapi gagal. Kenapa dia gagal teman-teman? Of course dia gagal. Kerana kamu juga bukan bodoh. Kerana kamu hanya acting stupid, acting silly. But you are not stupid, you are not silly. Kamu mampu mencapai tahap pemikiran si dia ini. Dan ini teman-teman, menunjukkan kamu juga seksi dari segi intellectual. Nah, apabila dihadapkan kepada seorang cowok ataupun cewek, kamu bukan saja seksi dari segi seksual, tetapi seksi dari segi pemikiran. Bukan dumb blondes teman-teman ya, seperti ada istilah itu ya, yang cantik tetapi fikirannya tidak begitu pandai. No, dengan kamu berbeza. Kamu bukan saja cantik dari luaran, tapi kamu juga a very smart person. Nah, ini lebih membuatkan you are more appealing ya, lebih menyerlahkan kamu kepada si dia. Apabila dia dapat menangkap yang kamu ini, wow, bukan saja seksual secara fizikal, tetapi kamu juga seksi secara pemikiran. Ini menarik dia secara 100%. Kamu jelas teman-teman? Nah, di sini membuatkan orang ini ya, walaupun dalam keterpurukan financialnya, keterpurukan kehidupannya, ada masalah, rintangan, halangan dalam hubungan ini, energi kamu tetap menarik dia. Okey teman-teman, saya tergerak untuk membuka satu lagi kad untuk ruang ini ya. Kamu cuba fokuskan. Mengapakah dan apakah yang dia, wow, sudah terbuka ya. Apakah yang dia rindukan kamu di sini? Ini ada kad yang terbuka. Wow. Because you can play her games.
because you can play his game. Kamu faham apa? Sexiness. Dia merindukan ya kebijaksanaan kamu dalam keseimbangan. Di sini kita ada Six of Pentacles and Two of Pentacles. Kamu ini teman-teman ya, kamu memberikan dia impresi walaupun kamu pernah hidup susah atau mungkin dalam keadaan kamu yang susah, kamu balance. Kamu pandai mengimbangi ya dengan menggunakan kebijaksanaan kamu. Orang ini kamu membuatkan dia memikirkan kamu, teman-teman. Dia memikirkan kebijaksanaan kamu yang dapat mengimbangkan segala sesuatu itu dengan begitu mulus, dengan begitu balance. Dia apabila terfikirkan kamu, merindukan kamu, dia memikirkan betapa pandainya kamu dalam menyelaraskan kondisi keuangan kamu, kehidupan kamu. Walaupun pernah ada kucar kacir dalam hidup kamu, tapi kamu pandai menyelesaikan masalah. Dia seolah-olah ya bukan saja merindukan kamu, tetapi juga merindukan akal fikiran kamu, cara kamu menyelaraskan keadaan keuangan kamu, kehidupan kamu dan sebagainya. Kamu pandai mengimbangi segala sesuatu, apatah lagi kondisi keuangan. Dia juga merasakan bersama-sama dengan kamu, teman-teman ya, sekurang-kurangnya ada hoki ya. Kamu ini pembawa tuah. Dengan kamu ya, walaupun dia dalam keterpurukan sebelum ini, dia dapat mengimbangi. Tanpa kamu, keseimbangan itu seperti kucar kacir. Dengan kamu ada semangat, ada dorongan. Mungkin kamu beri dia ide-ide dari segi perniagaan, perusahaan. Mungkin kamu rakan kongsi, ya, pernah bekerja sama dan kamu pandai memberikan ide-ide. Kamu tahu teman-teman, di sini jika saya lihatkan ya, ada dunia material, dunia ide-ide seperti swords dan juga ada emosi from the cup suits yang menunjukkan apa? Everything is balanced. Ada wands ya. Dari segi ketertarikan, dia merindukan kamu. Dari segi emosi, dia merindukan kamu. Dari segi keuangan, dia tengok kamu seperti seorang yang very goal-oriented, career-minded. Kamu pandai dalam segi business. Ya, dia melihatkan kamu dari segi gairah. Nah, 4 suit ini, 4 ya. Suits, wands, swords, cups and apa yang belum saya sebut tadi? Wands, cups, Pentacles dan Sword ya, semua 4 hadir teman-teman. Maka ini membuatkan dia merasakan kamu ini package yang lengkap. Maka kita tidak perlu bertanya mengapa dia rindukan kamu ya, sudah pasti kerana kamu menepati 4 kriteria si dia. Dari segi fizikal, ketertarikan fizikal itu ya adalah suit wands. Dari segi pemikiran itu adalah dari suit swords ya, pemikiran dan intelek. Nah, dari segi emosi, cups, kamu juga turut hadir. Dari segi keuangan, keseimbangan keuangan, pentacles, kamu juga turut hadir. Nah, dari pergerakan kad ini, dia merasakan ada keseimbangan. Jatuh bangun itu, kalau jatuh tetap bangun. Kalau jatuh tetap bangun. Dengan kamu itu ya, walaupun jatuh tetap bangun. Ini kad ini. Two of Pentacles. Now, ini membuatkan dia merindukan kamu. Nah, saat ini teman-teman, saya juga tidak dapat menutup kemungkinan di sini ya. Jika di sini ada penglibatan cinta segitiga, forbidden love, cinta terlarang, orang ini juga memikirkan bagaimana untuk meneruskan kerinduan ini, perhubungan ini, kerana di sini dengan terang ya, Two of Pentacles menunjukkan keseimbangan, Six of Pentacles menunjukkan berbagi kasih. Dia sangat merindukan kamu. Tetapi dia mengupayakan supaya tidak memikirkan kamu. Ya, memang kedengaran seperti, Kak, kenapa begini ya? Begitu complicated ya. Mungkin kerana kamu pasangan orang atau dia pasangan orang. Ataupun ada cinta yang bersegi-segi di sini atau tidak mendapat dukungan orang tua. Nah, di sini teman-teman, kad pertama yang tertabur di sini. Banyak perkara, 4 suit ini membuatkan dia merindukan kamu. Yang pasti ya, the Ace of Cups is the winner. Ace of Cups ini adalah pemenangnya. Sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama. Cinta ini masih mengalir sehingga saat ini. Orang ini masih jatuh cinta dengan kamu. Atau untuk hubungan baru ya, perasaan jatuh cinta itu sudah mulai berputik. Dan perasaan ini teman-teman, dalam. Nah, kamu kena sesuaikan kondisi kamu. Banyakkan berdoa dan minta petunjuk dari Tuhan yang Maha Berkuasa. Jika ini hubungan terlarang, maka kamu faham-faham sendiri ya teman-teman ya. Waduh teman-teman, cinta yang paling indah ya adalah cinta yang menyakitkan.
Cinta yang paling indah itulah yang paling menyakitkan. Makanan yang paling sedap itu biasanya pedas. Begitulah cinta ini. Saya tidak tahu tentang kamu ya, saya sangat menyukai makanan pedas ya teman-teman ya. Semakin pedas semakin sedap. Begitulah keadaan cinta ini. Semakin pedas, semakin merasa kegairahan cinta itu. Nah, ini saya pulangkan kembali di tangan masing-masing. Saya menghormati perasaan dan ini soal hati dan perasaan teman-teman. Kamu gunakan kebijaksanaan kamu kerana ini melibatkan hidup kamu. Just live in the moment ya, perasaan cinta yang bahagia. Jangan mengekang, jangan terlalu mempush orang ini kerana mungkin ada halangan di sini. Masing-masing akan menderita nanti. Okey teman-teman, ini adalah apa yang dia rindukan dari kamu. Complete empat suit di sini ya. Cups, Wands, Swords dan juga Pentacles ya, dunia material. Lengkap. Keempat-empatnya membuatkan dia memikirkan kamu. Kerana kamu menghasilkan semua ini kepada dia. Dari segi emosi, kegairahan, kebijaksanaan ya, keupayaan dalam perniagaan, perusahaan, keuangan dan sebagainya. Komplit. Tetapi di sini dengan jelas ada halangan. Tetapi orang ini menganggap kamu ya, aset cinta si dia. Dia menganggap kamu aset cinta si dia. Nah, kita lihatkan dengan cepat. Kedepannya, apa yang akan dia rencanakan berlandaskan rasa rindu dia kepada kamu di sini. Apa yang akan dia usahakan ke depannya? Apakah yang akan dia lakukan ke depannya? Kita buka semua kad saja. Apakah yang dapat dia rencanakan ke depannya untuk kamu? Ada 2 kad. Apakah yang dapat dia laksanakan ke depannya untuk kamu? 3 kad. 4 kad. Kita perlukan 3 lagi. Okey, ini banyak yang terbuka. Terlalu banyak akan saya shuffle semula ya. Kalau terbuka yang satu akan saya tarik. Apakah yang akan dia rencanakan untuk kamu ke depannya berlandaskan kelengkapan rasa rindu ini kepada diri kamu? Teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan ya. Orang ini sedar ya. Dia banyak menghampakan kamu, ada kesakitan ya. Untuk kedua-dua belah pihak. Tetapi ya, kamu jangan lupa dari awal tadi ya, orang ini ada perasaan ingin menembak kamu kembali. Dia ingin mendapatkan kamu kembali. Okey. Mengikut turutan ini dulu, ini dan ini. Baik teman-teman. Kedepannya ya, seperti teman-teman, orang ini sebenarnya ya, walaupun dia merasakan kesukaran untuk mendatangi kamu, tetapi sebenarnya dia ingin bertindak ya. Dia ingin bertindak untuk, sebenarnya saya lihatkan di sini ya, mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah lama tidak berkomunikasi, kelihatan seperti itu ya. Dia ingin datang maju ke depan, menembak kamu dan ingin berkomunikasi teman-teman. Ada sesuatu kabar berita yang ingin dia cari tahu dari kamu atau ingin mendengar dari kamu di sini. Wow, I love this card teman-teman. The Lovers. Teman-teman, The Lovers teman-teman. Dan digabungkan dengan Ace of Cups ini ya, kamu dengan dia seperti ada energi soulmate di sini. Ada hubungan di masa lalu yang menyatukan kamu dan dia. Tetapi ini di tangan Tuhan ya, apabila disatukan mungkin sekarang ada yang bersegi-segi cintanya, mungkin sudah dimiliki, ada yang sudah bernikah, tetapi ada The Lovers. Orang ini sangat jatuh cinta dengan kamu. Sangat jatuh cinta dengan kamu teman-teman. Saya akan bacakan zodiaknya sebentar lagi ya. Di sini sepertinya Gemini hadir dengan kuat ya. Knight of Swords dan juga The Lovers menunjukkan komunikasi. Sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. Kad yang paling banyak keluar adalah energy Wands dengan energy Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat di sini. Kamu lihat teman-teman ya, dia ingin maju untuk berkomunikasi dengan kamu. Tetapi dia merasakan ya, walaupun rasa cinta itu begitu kuat ya, seperti ada sesuatu yang menghalang pergerakan si dia. Sesuatu yang menghalang supaya dia tidak. Kamu lihat posisi terduduk di sini. Ini bukan berdiri atau berjalan ya. Seperti dia terpaksa didudukkan. Like shut up and sit down. Kamu faham maksud saya teman-teman? Dia seperti diarahkan untuk mendiamkan dirinya, duduk. Dia merasakan posisi si dia ini begitu dalam hubungan ini. Diarahkan untuk mendiamkan mulutnya,
duduk dalam keadaan terikat, kebingungan. Padahal kamu lihat kepala yang tilted up kepala itu, dagu itu dinaikkan di atas. Kamu lihat baik-baik gambar ini Walaupun dia tidak dapat melihat dia seperti menggunakan apa yang dapat dirasakan, senses yang lain. Ada bulan menunjukkan apa? Kerinduan, teman-teman. Walaupun perasaan seperti please shut up, sit down, tetapi dia merindukan kamu, teman-teman. Dalam energi kebingungan ini, terpaksa didudukkan oleh keadaan dan halangan hubungan ini, dia merindukan kamu. Dia sangat-sangat ingin berkomunikasi dengan kamu, teman-teman. Sangat-sangat ingin Kalau segi fikiran dia dia sudah menaiki kudanya, mobilnya, motornya, datang saja ke kamu. Walaupun dia bertahan di sini, kamu lihat jika saya gabungkan pembacaan walaupun dia cuba bertahan di atas ini, kamu lihat di bawah itu lovers. Yang menunjukkan apa, teman-teman? Di bawah itu lovers menunjukkan dia sukar untuk menahan dirinya. Jika saya gabungkan pembacaan atas dan bawah ini memikirkan kamu dan ingin datang kepada kamu untuk memberi sebuah kabar Walaupun cuba bertahan, lovers mencintai kamu, agak sukar Dia ingin memberikan kamu sesuatu yang utuh kerana kamu ini seperti asetnya si dia. Seperti sudah memiliki kamu di sini. Tapi di sini dia dalam keadaan terikat, kebingungan, tidak tahu bagaimana untuk meneruskan hubungan ini. Nah, di sini kita ada the Hierophant. Dengan jelas menunjukkannya, mungkin beberapa di antara kamu ini adalah pasangan orang atau kamu sudah memiliki pasangan. Bagaimana kamu lihat di sini di atas ini apa, teman-teman? Berbagi kasih, teman-teman pemberian yang tidak seimbang, Six of Pentacles. Dari sudut yang lainnya, kamu dengan dia saling menyokong, saling mendukung, saling memberi. Tetapi di sini ada ketetapan caranya, ada alurnya. Tidak boleh menyimpang daripada agama. Maksudnya apa? Orang ini mungkin memikirkannya dari sudut agama, tidak patut menjalankan hubungan seperti ini. Pemberian tidak seimbang, berbagi kasih di sini. Ini jika saya gabungkan kad menjadi tarot reader ini complicated, teman-teman Atas bawah perlu dibaca, kiri kanan perlu dibaca, tengah dan kemudian keluar It's not easy to be a tarot reader. Kamu kena jadi sangat very observant, teliti. Pembacaan itu harus teliti. Kiri kanan harus dibaca, tengah harus dibaca, di atas, di bawah Semua sudut kena baca, teman-teman. Bukan cepat untuk menyegerakan sebuah pembacaan demi menghabiskan sebuah pembacaan. It's not like that, teman-teman Okey, di sini dia merasakan mengikuti agama masing-masing Orang ini agak beribadah berdoa. Dia merasakan dia sedang seperti merebut kamu dari seseorang berbagi kasih. Maka mengikuti ketetapan cara agak sukar untuk dijalankan. Ini rencana ke depan, masih lagi tidak ada pergerakan. Nah, kamu lihat sudah ada Two of Swords, di sini kita ada Eight of Swords. Ini sangat frustasi, isn't it, teman-teman Frustasi untuk saya membacakan ini kepada kamu. Saya juga kalau boleh mengharapkan ada sebuah rencana dari si dia ke depannya. Kita doakan yang terbaik. Tetapi kamu lihat dalam keadaan tidak boleh bergerak ini terikat. Terikat ni ada dua, teman-teman. Selain daripada posisi terduduk ini, terikat ini, ada keterikatan juga di antara kamu dengan dia yang begitu kuat. Teman-teman, jangan begitu tertakluk kepada kehadiran zodiak sign zodiak ini. Kamu perlu lihatkan kepada Sun, Moon, Rising, Venus Semua ini harus diperlihatkan The Sun, Moon, Rising Ada zodiak sign yang akan hadir dan ini hanya berbentuk energi sahaja dan energi sering berubah-ubah. Selalu saya terapkan yang penting pembacaan ini bergema di hati kamu. Dalam posisi terikat ini, kamu dengan dia ada keterikatan. Keterikatan batin, chemistry yang tidak terlihat dengan mata kasar. Kedepannya kamu lihat orang ini sebenarnya sangat ingin bergerak daripada kad pertama lagi di sini Knight of Sword. In fact, teman-teman sudah kurang sabar untuk bergerak menggunakan impulsiveness-nya si dia untuk bergerak ke arah kamu. Tapi kamu lihat seiring berjalannya kad-kad ini, walaupun ada the lovers, rasa cinta yang begitu kuat, posisi dia terikat. Dia merasakan apatah lagi kad ini diletakkan bersebelahan. Kamu lihat di tengah-tengah ini the Hierophant. Ada atur cara yang perlu diikuti, teman-teman. Kita tidak boleh sebarangan ikutkan emosi sesaat. Diiringi dengan kiri kanan Two of Sword dan Eight of Sword. Masing-masing kiri kanannya terikat kebingungan dan Hierophant ada ketetapan cara yang perlu diikuti. Ada hukum-hukumnya, ada undang-undangnya yang perlu diikuti.
Dan orang ini seperti dalam ketakutan untuk melawan ketetapan cara ini. Maksudnya ini cara yang betul, tidak boleh dilawan. Maka dia seperti bertarung dengan dirinya. Ada konflik batin, ya, bertarung dengan dirinya sendiri. Sama ada untuk maju atau mundur, tetapi ada perasaan sayang di sini. Kamu lihat dia sering merindukan kamu, melamunkan kamu, ya. Rencana ke depan masih melamunkan kamu nih. Ini dorongan dia, ya. Masih melamunkan kamu, tetapi dari segi tindakan kamu lihat sendiri, ini bukan kata-kata saya. Kamu lihat, ya, kiri kanan the Hierophant. Tidak dapat bergerak. Apa yang mampu dia lakukan, teman-teman? Mimpikan kamu, lamunkan kamu, angan-angan tentang kamu. Seperti mengharapkan, ya, lamunan itu dapat diwujudkan, dapat dimanifestasikan. Nah, teman-teman, akhirnya dapatlah kita jumpa kad ini, ya. Knight of Cups. Saya lihat ke depannya, teman-teman, ya. Apabila dia sudah berjaya untuk maju secara perlahan-lahan, ya, bebas daripada kekangan fikirannya, kekangan emosinya, keuangannya, secara perlahan-lahan, jika kamu tidak begitu rushing, ya, secara perlahan-lahan dia akan datang kembali ke depannya. Ini rencana, ini sudah direncanakan oleh si dia. Tetapi dia menunggu semua ini diselesaikan dahulu. Orang ini memang lambat dari segi tindakan kerana banyak yang dia ragu-ragukan. Ada halangan dalam hubungan ini, tetapi tetap akan maju ke depan. Ini rencana dia tetap akan datang ke kamu, teman-teman. Apabila dia memikirkan kamu di sini, kamu lihat, ya, dia masih melamunkan kamu kerana ada perasaan cinta. Dan dalam energi keputusasaan dia di atas ini membuatkan dia terikat, ya, terikat tidak dapat bergerak ke depan. Dan ke depannya kita dapat Knight of Cups yang menunjukkan dia akan datang offering, ya, menawarkan rasa cintanya kembali, ingin meminta maaf, memberikan kamu sesuatu, penjelasan. Secara perlahan-lahan, jika banyak bersabar di sini, mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan dia tawarkan cintanya kembali atau ke jenjang yang lebih serius, teman-teman, ya. Kita tidak tahu, teman-teman, ya, kerana di sini akhir kad ini menunjukkan ada pergerakan yang baik dari si dia. Sesuatu yang akan dia tawarkan ke depannya. Bottom of the deck di sini kamu lihat energi menunggu, teman-teman. Menunggu momen yang tepat. Kamu dengan dia seperti saling keras kepala, ya. Saling ego dan menunggu momen yang tepat. Seperti saya katakan awal tadi, ada sesuatu yang ingin diutarakan tetapi disimpan dahulu. Kamu merasakan dia busy, dia merasakan kamu busy, maka kamu simpan, ya, kata-kata itu dia juga simpan. Dan semakin disimpan, semakin meledak-ledak ingin mengutarakan sesuatu. Masih menunggu, ada kerja yang belum selesai di sini, teman-teman, ya. Seven of Pentacles. Wow, kamu lihat, teman-teman. Orang ini masih begitu, dia memuja kamu sebenarnya. Dia memuja keberanian kamu, daya tahan kamu, semangat kamu, confidence kamu. Dia melihat kamu seorang yang percaya diri, ya. Ada seseorang yang sangat menyayangi kucing. Kamu dengan dia mungkin sangat menyayangi kucing di sini. Kucing ini juga simbol, ya, apabila diletakkan di hadapan Queen of Wands ini, menunjukkan bukan hanya rasa cinta dengan kamu, teman-teman. Orang ini juga menganggap kamu sebagai rakannya si dia, sahabatnya si dia. Kamu ini tidak kira lah, ya, lawan jenis, walaupun lawan jenis, ya, dia tetap selesa dengan kamu. Jika ini adalah seorang cowok yang sedang kita bincangkan, dia menganggap kamu seperti buddies. Kamu seperti dia begitu nyaman dengan kamu, kadang-kalanya dia lupa kamu adalah seorang cewek. Begitu nyaman dengan kamu. Selain daripada ada rasa cinta dengan kamu, dia menganggap kamu sebagai seorang sahabat. Masih jatuh cinta, ya. Masih sangat jatuh cinta dengan kamu, ya. Wow, kamu lihat di sini, teman-teman, bottom of the deck-nya, ya, Three of Swords. Kerana tidak ada komunikasi. Orang ini mencampur adukkan, ya, kerinduan tidak berkomunikasi, patah hati dalam hubungan ini, ya. Kerana mungkin ada cinta segitiga, penglibatan orang lain, dan juga dicampur adukkan dengan banyak yang difikirnya. 3 sword ini, 3 pedang ini bukan saja memikirkan perhubungan, percintaan, tetapi ada internal problem yang lainnya, financial constraint, teman-teman. Sesuatu yang merunsingkan fikiran dia. Baik, teman-teman, kita lihatkan, ya. Zodiak sign yang paling kuat yang hadir hari ini saya lihatkan adalah Taurus, Gemini. Yang paling kuat di sini, ya, Taurus, Gemini, tetapi saya merasakan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Semuanya kuat, teman-teman, kerana ada 4
complete element ya, elemen yang komplit yang dia rasakan ya, yang memberikan dia sebab. 4 elemen yang komplit, yang lengkap ya, memberikan dia satu sebab yang sangat kuat untuk merindukan kamu. Dan rencana dia ke depannya seperti kamu dapat lihat di sini, masih bingung, masih terikat. Tetapi hujung kad menunjukkan apa teman-teman? Dia akan datang kepada kamu dan masih ingin menawarkan cintanya. Kita lihatkan dengan jelas di sini teman-teman. Apa yang bakal terwujud dalam waktu dekat ini, ataupun yang ingin dia wujudkan, dia harapkan ke depan bersama dengan kamu. Apakah yang ingin dia wujudkan atau dia harapkan ke depannya dengan kamu di sini? Nah, teman-teman, tawaran cinta ya dari Knight of Cups ini ya. I like you. Orang ini masih menyimpan rasa buat kamu. Maka dia akan tampil ya. Dia akan tampilkan diri kerana dia masih menyukai kamu. Walaupun ada rintangan, halangan, mungkin ada kemarahan dari kamu ya, kekecewaan dari kamu. Dia sedar itu ya, dia sedar itu. Tetapi apa nak buat ya teman-teman, dia masih menyukai kamu. Dia tidak dapat mengeluarkan rasa suka itu terhadap diri kamu ya. Seperti Queen of Wands tadi. Wow, keset teman-teman. Wow, orang ini sentiasa ya memainkan semula ya suara-suara kamu. Mungkin ada audio-audio kamu yang dia simpan, suara-suara kamu yang tidak pernah dia padam daripada handphonenya. Atau dia mainkan bunyi-bunyi ini, memori-memori ini di kepalanya. Di sini ada Seven of Cups ya. Dia sangat merindukan kamu teman-teman. Saya merasakan dia merindukan kamu separuh nyawanya. Tetapi kamu tidak akan pernah merasa. Apa yang kamu rasakan adalah sikap acuh tidak acuh orang ini. Ya kerana ego, kerana gengsi teman-teman. Kita lihat lagi ya ke depannya. Not today. Ya teman-teman ya. Sepertinya emosi kamu ada kalanya ataupun intuisi kamu tepat ya. Orang ini juga merasakan kamu begitu sibuk, dia juga begitu sibuk. Masing-masing sibuk melakukan atau fokuskan kepada kerja masing-masing, menyebabkan hari ini bukan hari yang tepat untuk menghubungi. Dia juga merasakan begitu. Itu yang menjadi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Menyebabkan tidak ada atau kurang komunikasi antara kamu dengan dia. Dari awal lagi saya sudah menangkap ya energi salah faham dan keras kepala ya. Tidak ada sesiapa antara kamu atau dia yang ingin mula duluan lagi ya untuk menghubungi kerana keras kepala dan gengsi teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman, not enough. Ada perasaan insecure dari orang ini ataupun ini mungkin energi kamu. Saya lebih merasakan energi dia ya. Kini dia bertanyakan ya, apakah kamu masih mencintai dia, masih ada perasaan ini jika dia maju kepada kamu. Kita lihatkan ke depannya teman-teman. Di sini apakah pesanan-pesanan ya yang ingin dia ingin sampaikan kepada kamu yang harus kamu dengarkan melalui pembacaan hari ini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? You are my inspiration. Teman-teman, kamu adalah inspirasi si dia. Betul saya cakap tadi ya, package yang lengkap teman-teman. Kamu adalah inspirasi si dia. Your face haunts me day and night. Orang ini sering membayangkan imajinasikan wajah kamu walaupun di waktu malam ataupun di siang hari ya. Sepertinya wajah kamu sering menghantui si dia. Your words keep ringing in my head ya. Saya baru katakan tadi ya, memainkan audio semula. Dia seperti merindukan suara kamu di sini, kata-kata kamu ya. Dan segala perkataan kamu itu sering teriang-iang ya di kepalanya si dia. Mungkin kamu pernah memberikan nasihat, petunjuk ya, dan dia masih memainkan semua ini di kepalanya. You are all that I ever need. Dia hanya memerlukan kamu. Dia tidak perlukan orang lain sebenarnya. Ini adalah confession ya, pengakuan si dia. You hold my heart in your hand. Sehinggalah hari ini teman-teman ya, walaupun ada perasaan kecewa dan amarah, dia merasakan kamu memegang hati si dia ini di tangan kamu. You will forever be mine always. Jika kamu sudah menolak dia, dia tetap merasakan kamu ini adalah hak miliknya si dia untuk selama-lamanya.
Orang ini begitu mencintai kamu ya, dan saya melihatkan perasaan dia begitu dalam ya. I want to take a chance and risk it all, but I'm afraid. Wow. Ini menjelaskan segala sesuatu di sini ya. Sebenarnya dia ingin mengambil risiko dari segi tindakan ya, merencanakan sesuatu, tetapi ada perasaan takut. Apakah dia takut akan kondisi hubungan ini, ataupun rintangan terhadap hubungan ini, perbezaan kamu dan dia, takut kepada pasangan kamu, takut pada keluarga kamu, pasangan dia, kamu sesuaikan saja ya. Dia ingin mengambil risiko itu ya, dan ingin mempertarungkan segala sesuatu ke depannya, tetapi takut teman-teman. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Di sini ada huruf Y Yankee, ada huruf T Tango, ada huruf I India, ada huruf S Sierra. Teman-teman, orang ini ya, dia bukan saja merindukan kamu saat ini, tapi banyak persoalan di kepalanya. Mengapa? Ya, itu yang saya dengarkan ya. Mengapa begini? Mengapa tidak ada kabar? Mengapa menjauhkan diri? Begitu. F Foxtrot, X X-ray, K Kilo, M Mike, O Oscar, P Papa, N Norway, E Echo. Ini mungkin nama penuh ya, nama panggilan, nama manja, initial nama. Mungkin ada huruf-huruf ini. Kamu lihatkan saja teman-temannya, cuba sesuaikan dengan kondisi kamu. Jika bacaan ini tidak bergema di hati kamu, maksudnya bacaan hari ini mungkin bukan untuk kamu teman-teman ya. Saya ulangi ya, YTISFXKMOPNED. Baik teman-teman, saya harap ini membantu. Jika tidak resonate, ambillah ini sebagai satu bentuk hiburan sahaja ya teman-teman ya. Sampai di sini dahulu untuk pembacaan kali ini. Saya mohon dukungan kamu untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, yakinilah akan doa-doa kamu. Sentiasa doakan yang terbaik buat semua. Give what little you have and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.